Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Saripa Nurvila, salah satu dosen pada jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT tahun 2025, khususnya pada aspek pengajaran. Fokus utama dari video ini adalah menjelaskan dan menjabarkan tentang rencana pembelajaran semester atau biasa disebut dengan RPS pada mata kuliah pengembangan sumber daya manusia yang saya ampu serta implementasi dari RPS tersebut. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi secara umum dari mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Mata kuliah pengembangan sumber daya manusia merupakan mata kuliah wajib yang mempunyai bobot sebanyak 2 SKS teori dan disajikan pada semester 3 bagi mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Deskripsi singkat mata kuliah pengembangan sumber daya manusia membahas konsep, kemudian prinsip, dan praktek dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam konteks agribisnis. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi program pengembangan SDM yang efektif dan berkelanjutan. Mata kuliah ini penting dalam menyiapkan lulusan agribisnis yang profesional, adaptif, dan mampu meningkatkan produktivitas kerja serta daya saing sumber daya manusia di sektor agribisnis. Adapun materi pokok yang dibahas meliputi konsep dasar pengembangan sumber daya manusia, kemudian analisis kebutuhan pelatihan, kemudian perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan, kemudian pengembangan karir, kepemimpinan, motivasi kerja, kinerja dan tantangan pengembangan SDM di sektor agribisnis. Selanjutnya, mahasiswa juga akan mempelajari strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi dan teknologi serta pendekatan pemberdayaan masyarakat agraris. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pentingnya pengembangan SDM dalam agribisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja di sektor agribisnis. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu merancang program pelatihan dan pengembangan SDM yang efektif. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengevaluasi keberhasilan implementasi program PSDM dalam organisasi agribisnis. Ada beberapa sumber referensi yang saya gunakan dalam RPS ini, diantaranya yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia oleh Malayu Hasibuan, yang kedua manajemen SDM untuk perusahaan oleh Rifai, selanjutnya Human Resources and Personal Management oleh Witter, dan tentunya modul dan jurnal terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dalam agribisnis. Adapun metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah keaktifan mahasiswa di kelas seperti diskusi kelompok, kemudian ceramah interaktif. Penilaian pada mata kuliah ini mempunyai beberapa unsur. Yang pertama yaitu kehadiran dan partisipasi sebanyak 10%, tugas dan kuis sebanyak 20%, afektif sebanyak 10%, UTS sebanyak 25%, dan UAS sebanyak 35%, sehingga total keseluruhan adalah 100%. UTS dan UAS diberikan dalam bentuk soal uraian. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kita ketemu lagi ya untuk
kuliah kita kali ini adalah pengembangan sumber daya manusia. Jadi materinya adalah konsep dasar pengembangan sumber daya manusia. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya untuk kelancaran proses pembelajaran kita hari ini. Minta bantu salah satu temannya memimpin doa. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai mata kuliah di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Arya untuk bantuannya memimpin doa terhadap teman-temannya hari ini. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah konsep dasar dari pengembangan sumber daya manusia serta apa sih arti pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam bidang agribisnis. Sesuai dengan jurusan kita ya, di jurusan agribisnis, Fakultas Pertanian. Oke, kalau kata pengembangan sumber daya manusia pastinya sudah tidak asing lagi. Ya, siapa kira-kira yang mau dulu nih membuka? Kita pemanasan dulu lah ya. Apa itu pengembangan sumber daya manusia menurut pemahaman Anda terlebih dahulu? Siapa yang mau membantu untuk pemanasan kita hari ini? Oke, silahkan perkenalkan namanya ya Dek ya. Perkenalkan, saya Naila. Saya izin menjawab tentang konsep pengembangan menurut saya sendiri. Jadi pengembangan itu menurut saya adanya proses perkembangan setiap individu dari suatu yang awalnya belum tahu menjadi lebih tahu. Artinya dia ada proses belajar dari pengembangan itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, thank you ya Naila ya. Jadi dari temannya tadi disampaikan, menurut Naila pengembangan sumber daya manusia itu ada proses belajar di dalamnya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Oke, thank you. Kita beralih ke pengertiannya karena tadi sudah ada pengantar. Apa sih pengertian dari pengembangan sumber daya manusia? Jadi secara umum pengembangan sumber daya manusia itu adalah suatu proses terencana atau sistematis untuk meningkatkan kemampuan. Nah, kemampuan apa dulu nih? Ternyata semuanya, nggak hanya skill, nggak hanya keterampilan, tetapi juga pengetahuan, sikap individu dalam sebuah organisasi. Jadi kalau kita mau bicarakan tentang pengembangan sumber daya manusia, pasti tidak jauh-jauh dari kita membahas tentang organisasi atau sebuah lembaga ya. Oke, jadi ada juga nih saya cantumkan beberapa pengertian menurut para ahli supaya menambah hasanah pengertian dari pengembangan SDM itu sendiri. Jadi menurut Peter Chavis, apa sih pengembangan SDM menurut Peter itu? Adalah ada upaya usaha effort yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan skill atau keterampilan dan kemampuan kerja pada karyawan di perusahaan tersebut. Otomatis kan kalau SDM yang dimiliki sebuah perusahaan itu bagus atau unggul, tentu saja organisasi atau perusahaan tersebut juga akan berkembang atau meningkat ya. Oke, jadi yang kedua, menurut Otto Atmojo, apa sih PSDM itu? PSDM merupakan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Nah, dia mencantumkan nih melalui apa saja. Ternyata pengembangan sumber daya manusia itu bisa melalui pelatihan, bisa melalui pendidikan, dan pengalaman tentunya. Jadi sekali lagi ya, jadi misalnya kalau pelatihan mungkin dia dalam jangka pendek. Nah, pendidikan ini jangka panjang. Anda sudah menempuh pendidikan sampai sejauh ini sudah berapa puluh tahun, ya enggak? Dari Anda TK, SD, SMP, SMA sampai duduk di bangku kuliah sekarang. Nah, itu salah satu proses pengembangan
kegiatan organisasi, bisa juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain yang bisa menambah kualitas individu Anda. Oke, jadi intinya peningkatan kapabilitas ya, atau kemampuan dari pengembangan SDM ini. Kemudian, apa sih tujuan dari pengembangan SDM tersebut? Kalau kita mau mencari lebih dalam lagi, tujuannya sebenarnya banyak banget, tapi kita kerucutkan aja menjadi 4. Oke, yang pertama tentunya meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Jadi misalnya nih, coba dibandingkan antara misalnya dalam satu perusahaan atau organisasi atau lembaga, SDM-nya atau orang-orangnya, karyawannya itu kita bandingkan antara yang tidak berkualitas sama yang berkualitas. Mana yang kira-kira produktivitas kerjanya tinggi dan efisiensi kerjanya tinggi? Yang mana kira-kira? Kenapa sampai seperti itu? Efisien mampu supaya Nah, jadi kalau Anda sudah paham nih, sudah dalam mengerjakan sesuatu, Anda sudah punya skillnya, keterampilannya, sudah tahu, sudah punya pengetahuan di bidang itu, otomatis kerja Anda juga cepat, menghemat waktu, cepat selesai, dan tentu saja hasilnya akan sempurna, ya enggak? Oke. Kemudian tujuan yang kedua dari pengembangan SDM apa? Mengembangkan potensi individu. Nah, dari pengembangan SDM itu Anda bisa meningkatkan, mengembangkan kemampuan atau kapabilitas Anda sendiri secara maksimal. Jadi Anda kalau misalnya mengikuti pelatihan, berbagai macam pelatihan Anda ikuti, otomatis itu mengembangkan potensi Anda. Jadi tidak hanya stuck, yang penting saya sudah sekolah, kuliah, tidak mau belajar lagi, tidak mau mengembangkan potensi diri lagi, otomatis akan berbeda dengan orang yang memang giat atau mau untuk terus belajar dan berproses mengembangkan dirinya, karena potensinya akan tergali dan akan keluar secara maksimal. Ya. Kemudian meningkatkan daya saing organisasi. Jadi tentu saja tujuan dari pengembangan SDM itu sendiri adalah supaya antar organisasi nih yang ada SDM unggul di dalamnya tentu saja akan bersaing satu sama lain, ya enggak? Jadi kalau dalam sebuah perusahaan, misalnya perusahaan A dengan perusahaan B, berlomba-lomba untuk meningkatkan atau mengembangkan sumber daya manusianya. Nah, itu akan menjadikan perusahaan tersebut juga jauh lebih unggul misalnya dibandingkan perusahaan lain yang hanya membiarkan karyawannya atau SDM-nya ya segitu-segitu aja, tidak mengembangkan kualitas SDM yang dia miliki. Jadi memang sebaiknya harus sebuah perusahaan atau lembaga atau organisasi itu tetap terus mensupport SDM yang dia miliki dengan cara mungkin memberikan peluang, memberikan biaya, karena biasanya ikut pelatihan pengembangan SDM itu juga berbayar ya. Jadi biasanya perusahaan itu memang harus memberi support agar karyawan atau SDM yang dimiliki itu terus berkembang menjadi potensi dirinya secara maksimal. Nah, itu menambah meningkatnya daya saing antar organisasi. Kalau Anda tidak mau mengembangkan potensi SDM di perusahaan Anda misalnya atau di organisasi itu, ya siap-siap Anda ketinggalan kereta. Anda tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan lain. Oke, kerja. Kenapa kira-kira? Siapa yang mau memberi pendapatnya? Oke, Arya silahkan. Nah, saya kan pernah pengalaman tuh mengalami kayak gitu. Nah, gimana sih supaya ada meningkatkan kualitas kerja itu supaya mental seseorang tuh supaya nafas, supaya tidak ada terbebani satu sama lain itu. Nah, karena kan kelebihan bobot kerja kan tidak puas di tempat kerja tersebut. Ya,
Kelebihan beban kerja bisa menimbulkan stres. Pilihannya dua nih, antara pindah ke tempat kerja lain atau berhenti tidak bekerja lagi, ya enggak? Jadi penting banget nih, tujuan dari pengembangan sumber daya manusia juga meningkatkan kepuasan kerja. Jadi kapan karyawan atau SDM yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi tersebut mengalami kepuasan kerja, otomatis dia akan loyal, mendorong motivasi dan loyalitas, ya enggak? Jadi enggak akan bakalan kepikiran mau pindah kerja, turnover, tidak akan kepikiran mau resign, ya enggak? Nah, fenomena sekarang kan resign aja dulu. Tidak sanggup menerima beban kerja yang begitu besar, biasanya seperti itu ya. Nah, ini sangat penting nih, salah satu menjadi tujuan penting dari pengembangan SDM itu sendiri. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang menambahkan, Bu, tujuan pengembangan SDM ini enggak ya, kira-kira tambah ini mungkin. Siapa yang mau? Ada juga nih yang bisa apa ya, mengurangi kerusakan barang. Jadi misalnya SDM yang dimiliki itu berkualitas dengan skill yang mumpuni, otomatis dia sudah ahli atau profesional di bidangnya, dia akan misalnya secara teknis nih mengoperasikan sebuah alat, akan mengurangi resiko kerusakan, mengurangi resiko kecelakaan, iya enggak? Iya dong. Jadi mungkin sambil ini juga ya dianalisa kembali, apalagi nih, banyak sebenarnya tujuan dari pengembangan SDM itu, tapi kita kerucutkan aja ya supaya kita gabungan aja menjadi 4 kategori ini. Oke. Kemudian apa komponen dalam pengembangan SDM? Apa kira-kira komponen utama atau komponen yang paling penting nih di dalam pengembangan sumber daya manusia? Tentunya training, pelatihan. Nah, ini kita sering dengar nih, mungkin beberapa dari adik-adik mahasiswa sudah pernah ada yang melakukan atau mengikuti training, misalnya mengikuti sebuah pelatihan, terserah pelatihan kepemimpinan, pelatihan pokoknya yang bisa mengupgrade soft skill kalian. Bisa juga pelatihan yang bersifat teknis, misalnya pelatihan misalnya mengoperasikan alat berat, misalnya contoh ya, belum ya karena itu masih mahasiswa ya. Mungkin kalau sudah selesai nanti tentang melamar kerja di perusahaan mana gitu kan bisa. Nah, itu ya salah satu komponen utama atau yang penting di dalam pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan, nah, ini paling sering kita dengar nih, dan mungkin di mana-mana ya, mulai dari yang formal, yang informal banyak. Ada balai-balai pelatihan yang bisa Anda kunjungi, terus ikuti, bisa secara offline, bisa juga secara online, banyak ya sekarang ya. Jadi Anda tidak tertutup peluangnya untuk belajar di mana. Kemudian juga pendidikan, nah, ini lebih ke jangka panjang. Kalau pelatihan tadi kan jangka pendek aja nih, karena durasinya mungkin paling lama ada mungkin pelatihan selama 3 bulanan mungkin, tapi biasanya hitungan hari ya. Jadi kalau yang pendidikan ini dia lebih durasi waktunya lebih panjang daripada pelatihan tersebut. Kalau pendidikan ini banyak ya yang tidak Anda lalui, tadi saya sudah sebutkan juga, mulai dari Anda kecil sampai sudah mahasiswa nih, berproses terus belajar di lembaga pendidikan. Oke, kemudian yang ketiga, pengembangan. Jadi tidak hanya sekedar belajar. Jadi biasanya misalnya Anda sudah lulus kuliah nih, saya sudah punya ijazah, sudah punya skill yang mungkin standar kali ya, skill atau keterampilan yang Anda miliki, masuk melamar di sebuah perusahaan, kemudian bekerja, Anda tidak mau lagi belajar menggali potensi diri, Anda tidak mau berkembang lagi. Nah, itu yang repot, karena ya Anda sendiri tahu, apalagi kita nih di bidang pertanian nih semuanya kita harus beradaptasi dengan perubahan teknologi, kemajuan teknologi, perubahan zaman dan lain-lain. Jadi kalau Anda tidak mau belajar dan berkembang, ya Anda akan
macam bentuk dari pengembangan SDM tadi harus ada evaluasi. Apa gunanya evaluasi? Untuk mengukur apakah memang pelatihan pendidikan yang sudah saya ikuti itu memang betul-betul efektif bekerja, apakah ada hasil yang saya dapatkan atau tidak, atau hanya buang-buang waktu aja nih, buang-buang duit aja, mungkin kayak gitu ya. Jadi tetap harus ada evaluasi supaya Anda juga bisa mengukur apakah memang sudah sesuai dengan apa yang Anda harapkan, hasil yang apa yang Anda harapkan. Oke, kemudian nah, kita ke intinya, apa sih pentingnya pengembangan SDM dalam agribisnis? Penting nggak? Penting banget. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kalau menurut saya pun supaya bisa beradaptasi dengan teknologi baru. Betul, poin pertama, adaptif terhadap perubahan teknologi. Nah, bidang pertanyaan ini dihadapkan dengan smart farming. Apalagi? Ya, pokoknya pertanian modern yang sudah menggunakan berbagai macam teknologi. Kalau SDM-nya tidak berkualitas, tidak unggul, kira-kira bisa nggak mengikuti pertanian modern tersebut? Enggak ya, kayaknya agak lamban. Jadi kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Yang tadinya mungkin apa ya, yang lainnya sudah menggunakan drone misalnya untuk menyemprotkan pestisida. Kemudian ini negara-negara aja ya, kita berbicara dulu ya, karena mungkin untuk negara kita sendiri belum sampai sana, belum terlalu secanggih itu. Kemudian ada alat untuk bisa mendeteksi hama, itu hanya lewat sensor aja. Jadi bisa mendeteksi hama dan penyakit tanaman di tumbuhan itu menggunakan sensor. Ada yang ditanam semacam alat, nah itu yang bisa mendeteksi melalui sensor. Nah, itu salah satu contoh-contoh. Kita harus adaptif terhadap perubahan teknologi. Makanya penting banget tuh pengembangan SDM untuk bidang agribisnis. Kemudian yang kedua, harus memiliki keterampilan manajerial dan kewirausahaan. Ya enggak? Orang agribisnis itu harus serba bisa. Ya kan? Karena ya Anda juga berwirausaha. Bagaimana Anda punya kemampuan untuk misalnya digital marketing. Nah, itu juga salah satu pelatihan yang penting tuh untuk pengembangan SDM di bidang agribisnis. Jadi tidak hanya tahu dari segi teknis, ketika sudah ada nih hasil pertanian, gimana caranya supaya terjual ke agribisnis kan? Kalau tidak ada pengetahuan Anda seputar kewirausahaan, manajerial, kemudian marketing atau pemasaran, ya enggak? Iya dong. Oke, kemudian yang ketiga, mampu menghadapi tantangan global. Nah ini, perdagangan bebas ini betul-betul apa ya, harus menjadi alarm nih, supaya kita harus terus menggali potensi diri kita, tidak bermalas-malasan, harus terus meningkatkan kualitas SDM kita. Perdagangan bebas itu persaingan yang sangat ketat. Jadi kapan kita tidak bisa bersaing, bahkan dengan negara maju misalnya kita nih, maka kita akan tersingkirkan atau tereliminasi. Siapa yang mau seperti itu? Enggak ya. Kemudian yang selanjutnya, yang termasuk perubahan iklim ya. Jadi kita harus mampu menghadapi tantangan global berupa perdagangan bebas dan perubahan iklim. Kemudian yang terakhir adalah memiliki kompetensi teknis dan sosial untuk mengelola usaha tani pasca panen hingga. Dan sosial itu seperti apa? Teknis untuk pas pengerjaannya ya. Nah, sosial ini Anda harus mampu berkomunikasi. Yang orang agribisnis itu tidak hanya kompeten secara teknis, tapi secara sosial. Dari segi pemasaran juga, Anda dengan mampu berkomunikasi dengan stakeholder yang terlibat, ya enggak? Kalau enggak, ya enggak bisa jalan dong agribisnisnya, ya kan? Betul apa tidak? Betul. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
lebih bagus pakai teknologi lama, lebih bagus hasilnya daripada teknologi baru. Dan menurut Ibu bagaimana nih? Oke, kita share dulu ke teman-teman yang lain nih. Ada satu kelompok petani ya di daerah pedesaan yang lebih memilih pertanian konvensional atau tradisional dibanding menggunakan teknologi baru yang lebih canggih. Kira-kira kenapa tuh? Dan apa kira-kira solusinya? Kira-kira kenapa seperti itu? Kebiasaan bertanam dari dulu. Oke. Jadi karena Sudah menjadi culture atau budaya mereka yang sulit memang untuk dihilangkan, apalagi untuk masyarakat agraris yang berada di daerah pedesaan. Oke, kira-kira apa solusinya? Oke, yang pertama kita mungkin dulu butuh pendekatan seperti apa yang harus kita gunakan agar mereka ini setidaknya mengenal dulu. Baru setelah itu kita mengedukasi, ya enggak? Jadi tidak bisa. Nah itu saya maksud tadi itu kemampuan atau kompetensi Anda di bidang sosial, secara sosial. Bagaimana kemampuan Anda untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat, dengan stakeholder, karena Anda juga harus memberikan edukasi atau pengetahuan terkait misalnya adanya perubahan teknologi yang digunakan misalnya di bidang pertanian seperti itu. Oke, sampai di sini cukup? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti di akhir saya berikan tugas ya, esai bagaimana peran masyarakat membuat esai 500 kata aja, 500 kata bagaimana peran masyarakat bagaimana peran pengembangan SDM di masyarakat yang ada di Indonesia. Oke? Minggu depan baru dikumpulkan tugasnya. Untuk hari ini saya cukupkan hari ini dulu. Terima kasih atas perhatiannya dari semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan saya selama penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian cuplikan dari proses pengajaran pada mata kuliah pengembangan sumber daya manusia jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Munawarman. Tentunya saya juga mengharapkan kritik dan saran atau masukan dari Bapak Ibu Asesor peserta Serdos tahun 2025 agar proses pembelajaran yang saya lakukan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.